Oke, balik lagi dengan saya di mata kuliah keamanan dan perlindungan data. Di pertemuan ini kita ada di pertemuan 910 ya. Kita melanjutkan di mana perencanaan keamanan data. Materinya hari ini itu seperti apa sih perencanaannya untuk sebuah keamanan data. Oke, kita next teman-teman. Di set kegiatan pengelolaan keamanan data itu meliputi apa saja sebenarnya untuk baseline-nya ataupun pakem yang akan digunakan dalam mengelola ataupun merancang itu ya nggak akan jauh-jauh dari 5 ini teman-teman. 5 ini ya. Apa saja sebenarnya yang kita ingat itu dalam apa saja dalam sistem ketika kita merencanakan, kemudian kita merancang dan lain-lain. Pokoknya kita pengen membuat itu tidak akan jauh-jauh dari 5 ini apapun, entah itu keamanan data, entah itu sistem, pengen bikin sistem dan lain-lain. Itu 5 ini yang digunakan, hanya saja belakangnya yang mengikuti apa yang pengen dibuat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perencanaan teman-teman, kemudian analisis, kemudian perancangan atau desain, kemudian implementasi ataupun penginstalan dan lain-lain, kemudian audit. Audit ini bisa audit mutu dari sistem, basis data dan lain-lain, ataupun bisa berbentuk maintenance. Audit ini bisa berbentuk maintenance. Pertama itu ada perancangan keamanan basis data. Karena ini kita sedang membahas basis data ya. Di perencanaan keamanan basis data ini dia menggunakan yang namanya, dalam perencanaan itu kita bisa menggunakan yang namanya desain basis data teman-teman. Kita bisa mendesain layout daripada basis data, ataupun kita bisa mendesain basis datanya mau bentuknya seperti apa nih, relasi-relasi atau hubungan-hubungan tabelnya, datanya seperti apa nih, data pasien sama dokter bisa nggak berhubungan satu sama lain. Nah itu ada dalam perencanaan keamanan basis data. Nah, yang diamankan apanya? Yang diamankan pertama hubungan daripada setiap tabelnya, terus relasinya, kemudian ID-ID-nya dan data-data pendukung lainnya, itu yang diamankan. Kemudian aksesnya juga bisa diamankan juga harusnya ya. Kemudian analisis kebutuhan keamanan basis data. Jadi dalam keamanan basis data ataupun dalam pengamanan basis data, apa saja sih yang kita butuhkan untuk supaya basis data ini aman teman-teman. Nah inilah yang kita harus lakukan untuk menganalisis kebutuhannya terlebih dahulu. Kemudian dalam analisis kebutuhan ini kita bisa melihat dalam problem statementnya, kita bisa menggunakan problem statement. Kemudian kita bisa melihat sistem requirement-nya seperti apa, kita menggunakan RME ataupun SIMRS versi berapa. Jadi keamanan basis datanya nanti pakai yang apa. Nah itu bisa sinkron nanti itu namanya analisis kebutuhan. Kemudian perancangan keamanan datanya. Perancangan keamanan data ini dia mulai merancang teman-teman, mulai ada desainnya. Nah ini bisa menggunakan layout daripada DBD tadi, desain basis data. Nah dimana kita biasanya beranjak daripada ERD. Pertama rancangan data itu ada yang namanya ERD, Entity Relationship Diagram, itu untuk perancangan. Kemudian naik sedikit setelah entity-nya sudah dirancang, baru kita desain basis datanya. Setelah basis datanya didesain, baru kita naik lagi ke level yang namanya manajemen basis data, MBD. Jadi ada ERD, DBD, baru ke MBD, manajemen basis data. Nah, di mana MBD ini adalah basis tertinggi daripada perancangan basis data. Untuk ERD itu paling rendah, Entity Relationship Diagram. Kita menggambarkan entitas-entitas yang bakalan kita gunakan, kemudian ID-ID-nya apa saja, value datanya apa saja kita buatkan. Kemudian kita naik level kepada desain basis data. Desain basis data ini ada banyak juga teman-teman, bisa menggunakan model bisnis diagram teman-teman, BPMN. BPMN itu proses bisnis model diagram. Kemudian di dalam BPMN itu ada yang namanya, ada banyak sebenarnya, ada diagram level 0 sampai kepada diagram level 3, dimana yang di level 2 itu ada DFD dan lain-lain. DFD itu diagram design diagram flow itu data. Nah itu adalah DFD ya. Nanti kita pelajarin di mata kuliah basis data teman-teman.
Oke, setelah perancangan selesai, apa saja setelah level 0, level 1, 2, 3 perancangannya sudah dibuat, maka kita dapat melakukan implementasi. Apa yang dilakukan implementasi? Implementasi adalah kita mulai mencoba menanamkan, contoh kita sudah menggambarkan keamanan di level 0, 1, 2, 3 ya, 4 nggak ada ya, jadi berhenti di 3 ya. Di mana kita bisa mencoba ataupun trying, casting, dengan metode casting itu mencoba ya, mencoba secara paksa, mungkin dipaksa tanam dulu sementara, bisa nggak sih si keamanan data ini melebur dengan sistem kita ataupun menginclude ataupun mencakupi sistem kita, mengamankan sistem kita atas basis data kita, bisa nggak? Nah, itu adalah proses implementasi. Ada try and error-nya dulu. Kalau try and error-nya tidak sesuai dengan keinginan, ya sudah, tinggalkan. Kemudian ada audit keamanan basis data, teman-teman. Audit keamanan basis data ini ya bisa berbentuk maintenance, update, upgrade, dan lain-lain. Nah, itu. Kita next. Perencanaan keamanan basis data. Bagaimana sih organisasi memenuhi kebutuhan keamanan basis datanya dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi dan mengorganisir kegiatan keamanan basis data untuk sistem terkomputasi. Tujuan rencana keamanan database untuk memungkinkan staf untuk bertindak secara efektif untuk mencegah dan mengurangi dampak masalah keamanan basis data nantinya. Baik itu ada serangan dan lain-lain, ada kehilangan data. Nah, itu dampaknya bisa diminimalisir, tujuannya untuk perencanaan ini. Status keamanan sekarang itu seharusnya digambarkan. Jadi dalam database itu ataupun basis data, status keamanan datanya itu sekarang harusnya digambarkan. Oh, datanya itu sekarang levelnya masih hijau kok, masih aman-aman saja, tapi tidak berarti kedepannya akan lebih aman lagi, karena memang sistem berkembang, orang hacker dan cracker itu akan lebih berkembang juga, jadi akan lebih pintar daripada kita. Jatuhnya kita harus menganalisis dan menggambarkan ataupun menyediakan skema-skema pertahanan seperti apa untuk keamanan data kita. Oke, perencanaan keamanan data itu mencakup proteksi perangkat, lunak, manajemen data, kemudian prosedur dan kebijakan administratif. Jadi ada SOP, ada juknis, dan lain-lain. Ada prosedurnya, standar prosedurnya ya, sama juknisnya untuk akses data, untuk apalagi ya, keluar masuknya data, ini tuh harus ada juknisnya ya. Kemudian proteksi fisik. Nah, proteksi fisik ini bisa keamanan data itu harus dilindungi juga ya, fisiknya itu bisa berbentuk hardware ataupun perangkat daripada yang digunakan, entah itu server, komputer, harus dilindungi juga fisiknya. Jadi ada yang namanya proteksi fisik. Kemudian proteksi perangkat lunak, manajemen data, ada view, kemudian ada kontrol, kemudian ada otorisasi, kemudian ada prosedur enkripsi. Prosedur enkripsi ini adalah cara mengunci data ya, encrypt data. Encrypt itu contoh ada data A, kemudian dikunci, kemudian kunci inilah yang harus digunakan untuk membuka daripada data itu. Jadi tidak semua orang bisa membuka, itu namanya enkripsi. Kemudian otentikasi ini sering kita gunakan di Google, teman-teman. Pertama login, sign up, kemudian ada yang namanya 2 handshake, 3 handshake, 4 handshake. Nah, itu maksudnya adalah 2 kali jabat tangan, 3 kali jabat tangan, 4 kali jabat tangan. Yang biasanya di Google itu, ini contoh ya, di keamanan datanya Google itu biasanya kita bisa mengaktifkan 2 handshake. 2 handshake ini adalah 2 kali jabat tangan. Setelah kita login, itu biasanya kita dimintakan OTP ataupun kita dimintakan memencet angka yang sudah dikirimkan di notifikasi email kita. Jadi biasanya ada dipilih 3 angka, 345291. Biasanya disuruh milih tuh. Nah, apakah benar ini orangnya? Itu namanya pemastian kembali. Itu autentikasi yang namanya 2 handshake atau 2 kali jabat tangan. Jabat tangan pertama bisa dengan login. Oke, masuk nih. Oh ya, bener nih orangnya nih, tapi aku mastiin dulu nih, jabat tangan 2 kali. Nah, yang kedua ini menggunakan pengiriman OTP tadi. Gitu. Itu nama skema autentikasi. Jadi ada 2 handshake, kemudian 3 handshake, kemudian 4 handshake, di mana jabat tangan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kayak manusia sih skemanya ya.
Kemudian yang keenam itu ada backup, recovery, kemudian journaling. Journaling ini pembukuan, kemudian checkpointing ini adalah prosedur recovery-nya seperti apa. Jadi nanti ada checkpoint yang harus dilewati untuk prosedur recovery-nya ataupun pengembalian datanya ataupun mencari data yang hilang, itu ada checkpoint-nya. Ini backup udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Recovery juga. Untuk journaling itu pembukuannya. Jadi dalam setiap aktivitas dalam manajemen basis data ataupun manajemen data, baik itu mau manajemen datanya sendiri ataupun keamanannya, ada yang namanya journaling. Journaling ya tetap pembukuan, harus dicatat. Kalau nggak dicatat nanti bahaya, akan terjadi mispersepsi jatuhnya. Oh, kamu kemarin backup data ini enggak? Nah, ini kalau nggak ada buktinya kan susah juga. Kemudian view atau subskema. View ini adalah bagian dari basis data yang disajikan untuk pengguna atau lebih satu atau lebih. Kemudian pengguna dapat diberikan hak akses untuk melihat view ini, melihat teman-teman, nggak jauh lebih daripada melihat, baik itu tabel, isi tabel, dan lain-lain view. Tapi view ini bisa dibatasi nggak semua bisa dilihat oleh pengguna. Oke, kita lanjut ke kontrol keutuhan ataupun integrity control, teman-teman. Dalam keamanan basis data itu ada yang aspek yang paling harus diperjuangkan, yaitu adalah aspek integrity, ataupun kalau di bahasa militer itu integritas. Nah, integritas ini adalah yang menjadi aspek yang pertama dan utama, salah satu yang utama ya, untuk melindungi data dari penggunaan tanpa otorisasi. Atau otorisasi ini kita nggak tahu nih siapa nih orang ini nih. Kemudian domain set nilai yang diperbolehkan. Ini domain itu maksudnya, contoh di rumah sakit kita biasanya pakai apa? Biasanya kalau di pemerintah itu kan pakai .gov gov itu adalah .gov itu kan .governance. Biasanya kalau di kampus itu bahasanya ACID ataupun EduID itu bisa juga. Kemudian domain-domain inilah yang diset ataupun disetting untuk hanya bisa mengakses daripada data kita, nggak boleh yang lain. Nah, itu kita bisa juga mengakses domain daripada rumah sakit kita sendiri tanpa harus menge-approve akses domain yang lain. Kemudian assertion, nah ini adalah memaksa kondisi basis data. Jangan sampai kita memaksakan keadaan ya teman-teman, sangat berbahaya jika data ID pasien dipaksakan masuk kepada ID. Contoh ada ID pasien yang seharusnya lansia dimasukkan paksa kepada ID child ataupun anak-anak ataupun remaja. Nah, itu nggak bisa jatuhnya. Ini akan memicu yang namanya crash ataupun perpecahan ataupun kegagalan ataupun kegalat ya. Galat biasanya teorinya galat ataupun kegagalan dalam baik itu menyimpan, membaca, dan lain-lain pada data nantinya. Kemudian aturan otorisasi, teman-teman, ada kontrol, kemudian ada matrix. Di dalam kontrol itu ada akses ke data, kemudian akses yang dapat dilakukan seorang terhadap data. Kemudian matrix otorisasi itu ada beberapa, ada subjek, objek, ada aksi, ada batasannya apa. Dia bisa apa saja aksi itu. Batasannya dia nggak boleh begini. Nah, ini adalah batasan daripada otorisasinya. Enkripsi, teman-teman, enkripsi itu adalah suatu pengkodean ataupun pengacakan data dengan tujuan orang tidak bisa membacanya. Enkripsi ini adalah yang saya jelaskan tadi, ada data A, kemudian dibungkus, pembungkusnya ini nanti dikunci. Kuncinya inilah yang akan diberikan kepada pengguna yang kita berikan aksesnya, yang untuk membuka data kuncian dari data A tadi. Nah, ini adalah namanya enkripsi. Enkripsi ini ada banyak bentuknya, ada encoding, ada hashing, metode hashing, ada metode yang lainnya banyak ya, kripto juga dan lain-lain. Nah, ini adalah metode-metode enkripsi yang bisa dimanfaatkan ya. Kemudian implementasi enkripsi, teman-teman, ada satu kunci, dua kunci. Kalau satu kunci itu bisa dash ya, bisa menggunakan data encryption standar, itu satu kunci pakai satu aja. Ini data standarnya kuncinya seperti ini. Kalau dua kunci itu bisa pakai SSL namanya, teman-teman, socket secure socket layer. SSL ini bisa digunakan untuk dua kali penguncian. Jadi pertama kita pakai dash, kemudian kunci yang kedua kita pakai SSL namanya, secure socket layer.
Ini kenapa harus diketahui? Karena kebanyakan kita ya udah sih data sih simpan aja sih. Ya udah sih, apa sih masalahnya? Data pasien ya udah simpan aja. Nggak bisa kayak gitu dong. Apakah Anda bisa menjamin data ini secure ataupun aman? Enggak kan? Nah, dari ketidakbisaan kita menjamin tersebut, makanya kita harus menskemakan. Apa saja skemanya? Ya salah satunya ya seperti ini, enkripsi ataupun data penguncian data. Nah, ini adalah langkah daripada kita pencegahan ya, jatuhnya langkah mitigasi kita. Kita memotong kita memitigasi dampak-dampak negatif yang akan terjadi di masa depan ketika terjadinya masalah pada data tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Ini lebih banyak yang lain ya caranya. Ini hanya adalah salah satu atau salah dua daripada caranya. Skema autentikasi, teman-teman. Skema autentikasi ini digunakan untuk menentukan seorang apakah berhak atau tidak mengakses daripada sistem daripada kita. Kemudian perwujudan yang biasa dilakukan itu adalah biasanya si password PIN ya, password PIN, username dan lain-lain, ataupun sekarang bisa menggunakan biometric Mastercard, ataupun bisa juga menggunakan yaitu tadi biometric tadi, bisa menggunakan biometrik itu bisa menggunakan finger, kemudian bisa menggunakan face ataupun mata juga bisa. Biasanya sih sekarang face unlock mata, kemudian finger, kemudian ada voice juga, itu biasa menggunakan biometric ataupun biometrik ya istilahnya ya. Kemudian menggunakan sesuatu yang bersifat unik, teman-teman, atau itu seperti sidik jari, yaitu yang saya jelaskan tadi. Kalau di Arab Saudi sih Arab Saudi, kemudian di beberapa negara yang penghasil minyak yang basis pendapatannya sudah skala besar, itu ATM itu sudah tidak menggunakan Mastercard lagi ataupun tidak menggunakan kartu pintar lagi seperti ATM kita, melainkan ATM itu sudah menggunakan sidik jari untuk aksesnya, PIN, dan bisa menggunakan AI juga ataupun mata juga, bisa menggunakan mata dan face unlock juga ya, seperti itu, face recognition ataupun face unlock. Skema autentikasi ada password, tujuan. Di sini seperti ini seperti pada umumnya ya yang kita ketahui penggunaan dari password dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini password ini yang harusnya kita, ini adalah biometrik yang saya bilang tadi, ada kartu, ada biometrik. Solusi yang memungkinkan untuk autentikasi itu biasanya 2 faktor, kartu identitas atau plus PIN. Misal kartu identitas plus PIN, kemudian misal kartu identitas biometrik PIN dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengamanan, bisa sidik jari, retina, biometrik yang lainnya bisa juga, teman-teman. Backup data, ini database backup ini ataupun backup database. Ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu teman-teman ada fasilitas DAM otomatis. DAM ini adalah untuk mencatat ataupun menyalin cadangan ya data untuk tiap periodiknya ini harus ada DAM-nya. DAM ini adalah untuk mencatat salinan ya untuk basis data yang di backup. Kemudian backup secara periodik, misalnya harian jarang ya yang harian ya, mingguan pun jarang sih. Biasanya data itu ya kalaupun perusahaan kita besar biasanya sih harian ya. Kemudian seperti bursa efek dan lain-lain itu harian backupnya. Untuk mingguan biasanya periodiknya biasanya sih kebanyakan untuk instansi baik itu rumah sakit dan lain-lain, biasanya periodiknya ya monthly, bulanan ataupun per 3 bulan ya. Kemudian cold backup, basis data dimatikan selama proses backup, yes, ini harus dilakukan juga. Kemudian hot backup, hanya bagian tertentu yang dimatikan tapi sebagian lagi bekerja. Nah, ini juga bisa dilakukan, jadi hybrid, nanti ada yang mati ada yang kerja. Jangan sampai ketika bekerja kita backup, nah itu akan menguras tenaga daripada driver, kemudian daripada hardware kita juga ataupun server kita, nanti akan sangat capek nantinya, jatuhnya nanti bisa terbakar ataupun burn out. Backup disimpan di lokasi yang aman, teman-teman. Iya, harusnya aman ya. Nggak tahu kalau di Indonesia, salah satunya di Indonesia. Ini contoh di Jepang itu jarang sekali server ditaruh
di ruangan yang bisa runtuh. Nah, ini biasa karena Jepang earthquake-nya sangat tinggi, ataupun Jepang itu adalah negara dengan gempa terbanyak ya dan terbesar ya. Jadi rutin ada gempa. Biasanya mereka menaruh server itu di tempat-tempat yang lebih aman, yang cenderung tidak gampang runtuh, karena kalau runtuh ya mau gimana yo, hancur malahan. Bahkan ketika kita punya harddisk penyimpanan saja, jatuh sedikit saja udah nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu teman-teman, server pun seperti itu. Kalau sampai tergeser kemudian jatuh, ya udah nggak bisa diharapkan lagi. Apa yang Anda harapkan? Bahwa datanya sudah rusak karena basis fisiknya rusak. Nah, seperti itu. Recovery teman-teman, database recovery ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ini bisa dilihat lagi materi sebelumnya ya. Kemudian penjurnalan ini ada transaction log, ataupun log itu maksudnya mencatat ya, log. Ya kamu log ya, itu ada bahasa ya, di log dong. Nah, biasanya ada bahasa seperti itu. Itu maksudnya ya dicatat lah maksudnya. Transaction log ini maksudnya adalah mencatat daripada transaksi, entah itu data keluar masuk, entah itu data disimpan, data itu dicetak, dan lain-lain. Itu harus ada lognya, transaksi lognya, ataupun pencatatan daripada data, aktivitas data tersebut. Kemudian ada audit yang kedua. Audit ini adalah melacak dan mengetahui pembaruan daripada basis data. Kemudian database change log ataupun perubahan log ya, ini biasanya sih ada before, ada afternya. Before image biasanya salin sebelum dimodifikasi, after image ini biasanya salin sesudah dimodifikasi. Biasanya sih di screenshot ya, metode paling gampang ya. Before image ini maksudnya screenshot sebelum dimodifikasi, after image ya screenshot setelah dimodifikasi. Apa sih yang sebelum dimodifikasi itu, dan apa yang setelah dimodifikasi? Biasanya yang metode paling gampang yang dilakukan adalah men-screenshot daripada aktivitas kita tersebut. Checkpoint ini adalah yang saya jelaskan DBMS di pertemuan sebelumnya. Teman-teman jangan bingung. DBMS ini berarti DB-nya ini adalah database, M-nya adalah manajemen, S-nya adalah sistem. DBMS adalah database management system. Karena kita bahas tentang keamanan data, ya nggak akan jauh-jauh dari itu. DBMS secara periodik menolak untuk menerima transaksi baru. Ini namanya quit state. Ini biasanya terjadi karena memang untuk menghindari yang namanya overload. Overload itu adalah seperti kita makan terlalu banyak, jadinya mblenek, bahasa Jawanya mblenek. Nah, itu akan muntah nantinya. Itu akan terjadi pada server juga, teman-teman. Akan terjadi pada basis data juga. Jadi akan yang namanya mblenek di manusia itu ya diterapkan juga di teknologi. Mblenek itu tadi apa ya? Terlalu full itu akan melahirkan yang namanya overload. Overload ini akan yang jadi namanya nanti putaran dari piringan. Kalau masih pakai penyimpanan harddisk ya, piringannya itu akan semakin bising, semakin kuat. Nah, ini akan menjadi burnout nantinya. Burnout nanti akan mengakhiri daripada masa hidup daripada harddisk itu, dimana akan terjadi bad sector. Nanti bad sector itu ya salah satu sektor penyimpanannya rusak. Tidak hanya saja ya korup ya, biasanya bahasa yang paling kita dengar ya korup ya. Korup itu ya kerusakan dalam penyimpanan. Nah, ini biasanya untuk menghindari itu DBMS akan melakukan yang namanya quit state. Nah, quit state ini biar ya udahlah, kita bulan ini tanggal sekian tidak menerima akses dulu transaksi baru, untuk menghindari itu. Kemudian basis data dan catatan transaksi disinkronkan. Ada yang namanya synchronize teman-teman dalam basis data, atau pencocokan ataupun sinkronisasi kembali. Biasanya teman-teman ketika melaporkan klaim itu akan ada yang namanya sinkronisasi. Benar nggak sih data yang diklaimkan dengan data yang ada di kita nih? Nah, ini dicocokkan. Ini namanya adalah sinkronisasi. Ini masuk ke dalam checkpoint. Oke, fasilitas recovery data, ini ada backup data. Fasilitas backup data itu bisa dilihat di sini. Kemudian fasilitas penjurnalan, ada audit trail di situ terhadap THD, ini terhadap ya maksudnya ya, terhadap transaksi dan perubahan database. Kemudian fasilitas checkpoint yang barusan kita bahas. Kemudian ada manager ataupun manajemen recovery. Recovery jangan ditanya lagi apa recovery ya, itu pengembalian data yang teman-teman. Recovery bisa pengembalian data, bisa backup data juga. Oke, rekomendasi keamanan basis data teman-teman, ini ada beberapa yang saya berikan: kepemilikan dan tanggung jawab. Kemudian ada sumber dan kerentanan mereka ini adalah user ya, pengguna.
kemudian ancaman, kemudian solusi, kemudian keamanan ukuran, pedoman untuk personil, dan lain-lain. Akuntabilitas nih mulai menuju akhir sesi pertemuan teman-teman. Akuntabilitas keamanan basis data, sebuah rencana akuntabilitas sehingga orang yang bertanggung jawab nantinya dapat dinilai pada hasil yang telah mereka capai. Ini maksudnya adalah kinerja daripada DBA. Nah, ingat-ingat lagi ya pertemuan sebelumnya ya, DBA, kemudian ada DB, kemudian ada beberapa orang yang bersangkut paut dengan pekerjaannya dengan basis data ataupun keamanan data. Itu harus dilihat kinerjanya seperti apa. Udah bener nggak nih sesuai SOP dan juknis yang kita tentukan nggak nih? Ini harus menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan keamanan database. Nah ini. Oke, ini adalah slide terakhir tadi teman-teman. Mari kita akhiri saja pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di pertemuan 11, 12, kemudian 13, 14. Oke, thank you teman-teman. Have a nice day.